Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali, selamat beribadah di hari Minggu saat ini. Pada saat ini kita sudah memasuki masa akhir kalender gerejawi yang nantinya minggu yang akan datang sudah diawali minggu Advent yang pertama. Pada saat ini gereja-gereja pada kalender akhir gerejawi merayakan perayaan Kristus sebagai Raja Alam Semesta. Mengapa gereja merayakan Kristus sebagai Raja Alam Semesta? Agar umat gereja tidak melupakan bahwa Kristus itu sebagai Raja dan tidak melupakan kemaharajaan Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan perayaan Kristus sebagai Raja Alam Semesta membawa kita semua di dalam luapan rasa syukur, karena pada akhir kalender gerejawi ini kita diingatkan akan kekuasaan Raja Yesus Kristus yang akan datang kembali sebagai Hakim yang adil. Sedangkan umat yang percaya kepada Kristus akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan. Di dalam bacaan kita hari ini, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 45. Di dalam perikop itu diberi judul penghakiman terakhir. Di dalam perikop itu menggambarkan bagaimana kelak Kristus akan datang kembali sebagai Raja yang adil, yang akan menghakimi seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Di dalam perikop itu juga diceritakan atau digambarkan bagaimana penghakiman terakhir itu dan juga siapa yang diperkenan oleh Tuhan. Di dalam bacaan itu diumpamakan pemisahan antara domba dan kambing. Itu memberikan gambaran bahwa pada hari penghakiman semua orang akan dikumpulkan dan kemudian dipisahkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah domba yang ditempatkan di sebelah kanan. Domba yang ditempatkan di sebelah kanan itu disebut sebagai yang diberkati Bapakku. Ayat yang ke-34 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan Bapamu sejak dunia dijadikan. Disebut sebagai yang diberkati Bapakku. Mengapa disebut yang diberkati Bapakku? Ayat yang selanjutnya, ayat 35 dan 36 dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku.
ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kelompok yang kedua adalah kelompok kambing yang ditempatkan di sebelah kiri. Di situ disebut di dalam ayat yang ke-41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Disebutkan di situ yang kambing yang di sebelah kiri itu adalah yang terkutuk. Mereka dienyahkan dalam api yang kekal. Kenapa? Ayat yang ke-42 dan 43 dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Itulah alasan mengapa yang di sebelah kiri ini disebut yang terkutuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata pemisahan itu terkait dengan apa yang telah dilakukan pada masa hidup. Iman kepada Tuhan itu harus disertai dengan perbuatan baik. Peduli kepada sesama, mau menolong sesama, mau membantu sesama, mau memberi tumpangan, mau memberi hiburan kepada sesamanya. Bukan membenci, bukan mengutuk, bukan menelantarkan orang, bukan menindas orang, tetapi melakukan perbuatan baik kepada sesamanya. Oleh sebab itu, pada minggu ini kita diingatkan bahwa iman yang sejati adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Dan perbuatan itu menjadi wujud dari iman kepada Yesus Kristus sebagai Raja alam semesta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun sikap peduli kepada sesama kita. Tidak memandang kelompok, golongan, agama apapun. Tuhan berikan kepercayaan kepada kita untuk supaya peduli kepada sesama sebagai wujud iman kita kepada Kristus. Tuhan memberkati kita semua.